Lihat aku, Tan. Aku lagi mau ikut tantangan panjat pinang nih. Hai kanguru, kamu tuh bukannya jagoan lompat. Kok bukan ikutan lomba balap karung aja malah panjat pinang? Emang kanguru bisa manjat? Lihat nih, Tan. Hop, hop. Ya kan, aku tuh bisa manjat kan. Aku punya tangan yang kuat untuk mencengkeram pohon dan juga kaki cekatan untuk memanjat ke atas. Sekarang semua hadiah ini jadi milikku. Yeehaw! Wih, keren. Otan gak nyangka, Sob. Oh iya, ngomong-ngomong, Sobat Otan yang lain ikut lomba apa lagi ya? Kita intip yuk. Rupanya ada juga nih tarkam bola ala si ayam cocin dan ayam bolan. Seru kan, Tan, pertandingan kami? Sini, oper sini. Ya ampun, sampai pada pakai sepatu bola segala. Niat deh kalian. Lihat nih, Tan, aksiku. Messi menggiring bola, bola menggiring Messi, bek lawan terkecoh, dan ini dia tendangan geledekku. Gol! Mantap, Sob. Oke deh, lanjutkan lombanya ya. Yang penting tetap sportif. Hei, bukan cuma ayam aja loh, Tan, yang bisa main bola. Kita juga jago loh. Wih, ada yang nggak mau kalah nih. Oke, kita saksikan pemirsa jalannya lomba sepak bola air ini. Wih, nggak berlama-lama. Gemalot di depan gawang sedang terjadi, teman. Nah, akhirnya gol yang dinanti terjadi juga. Bener-bener deh, lomba 17-an ala Sobat Otan ini unik-unik bin kocak ya, teman. Di Penajam Pasir, Kalimantan Timur, IKN akan dibangun seluas lebih dari 252.000 hektar, teman. Wow! Niatnya semua pusat pemerintahan akan pindah ke sini. Pastinya di sini juga ada sobat-sobat Otan yang sudah jadi penghuni asli nih. Kira-kira di mana ya Sobat Otan? Pasti lagi bersembunyi di pepohonan mangrove nih. Kok batang hidungnya belum terlihat ya? Hei Sob, tunjukkan hidungmu dong, Sob. Otan, aku di sini. Mentang-mentang hidungku besar ya, Tan. Nah, ini dia Sobat Otan, si bekantan, pemilik hidung paling unik. Dalam bahasa Banjar, mereka dikenal sebagai bekantang, yang berarti monyet, atau sering juga dijuluki monyet Belanda. Jangan malu-malu. Sobat Otan ini memang terkenal pemalu. Makanya seringkali mereka langsung bersembunyi atau kabur menjauh ketika didekati. Hei, tunggu! Jangan kabur dulu! Wah, Tan, tadi sempat ada satu kelompok bekantan nih di sini nih. Mungkin karena suara kapal berisik, jadi dia naik lagi ke atas karena dia tuh arboreal kan. Yap, karena di area ini banyak sekali perahu lewat, naluri mereka akan menjauh dari suara perahu. Dan juga kemungkinan terbesar Sobat Otan manjat ke atas pohon. Lihat aja nih, pohonnya sampai goyang-goyang begini. Soalnya sumber pakan di atas pohon melimpah. Benar begitu, Sob? Yap, setiap hari aku menjalankan aktivitasku di atas pohon. Dari pagi sampai sore. Lompat dari pohon satu ke yang lainnya. Atau santai-santai begini di batang pohon sambil ngunyah, Tan.
Jangan heran melihatku makan, dan makan terus. Aku lebih suka makan pucuk daun muda ketimbang buah-buahan loh. Kehadiran sobat totan di hutan ini menjadi tanda indikator kesehatan ekosistem hutan ini. Mereka berperan penting untuk menjaga ekosistem hutan Kalimantan. Bisa dikatakan kami adalah penyebar biji tanaman hutan. Peranmu sangatlah besar, Sob. Secara nggak langsung, kamu menjaga keseimbangan hutan Kalimantan. Hidung panjang dan lebar menjadi ciri khas yang membedakan bekantan dengan primata lainnya. Hidung yang lebih lebar dimiliki oleh sang jantan. Semakin bertambah usia, semakin lebar juga hidungnya. Dilihat dari samping, hidungmu terlihat lancip ya, Sob. Tapi begitu dari depan, baru terlihat bulat dan lebar. Wait, tunggu dulu. Coba zoom bagian gigi sobat otan, Om Editor. Ih, ternyata gigimu runcing dan hitam ya, Sob. Lihat teman, ada sekeluarga bekantan. Aku kan sangat sosial, Tan. Makanya aku dan kelompokku selalu saling menjaga. Biasanya anggota kelompokmu terdiri dari jantan dan betina dewasa serta anak-anak kan, Sob? Ya, betul sekali, Tan. Ada beberapa dari kami yang hidup soliter juga, Tan. Kami menghabiskan waktu hanya dalam kelompok kami saja. Kami juga tidak akan mengganggu kelompok lain, Tan. Kecuali saat sore hari, kami bisa saja bertemu kelompok lain di tepi sungai untuk beristirahat. Keesokan paginya, semua kelompok berpencar kembali untuk mencari makan. Pembangunan IKN ini akan mencakup area seluas 252.000 hektar, teman. Kira-kira habitat sobat-sobat totan ini akan terganggu nggak ya? Pembangunan IKN yang tadi saya sebut bahwa membuka beberapa kawasan mangrove tentu memberi ancaman terhadap bekantan. Ya karena bekantan kan tinggalnya di mangrove. Nah kalau mangrove-nya dibuka untuk kepentingan infrastruktur IKN tentu daerahnya akan semakin sempit. Karena kan bekantan selain makan yang diperoleh dari hutan mangrove juga akan menambah suplai makanannya dari hutan darat. Nah itu yang dilakukan setiap hari bolak-balik antara hutan darat dan hutan pesisir. Kamu ini bikin otan syok aja. Hehehe, tenang Otan. Setiap hari aku sudah terbiasa menyeberangi jalanan ini. Jadi aku udah tahu kok waktu yang pas buat nyebrang. Wow, pantesan. Di sepanjang jalan ini sudah ada himbauan kalau kendaraan harus jalan pelan-pelan. Karena masih banyak sobat totan yang melintasi kawasan ini. Hai Sob, mentang-mentang sudah ada himbauan kamu malah santai-santai duduk di pinggir jalan. Jangan ya Dek ya. Wah, ternyata nggak sendirian. Itu kelompoknya teman. Pada nyebrang mau kemana sih? Om Editor, coba lihat di seberang ada apa sih? Walah, pantesan aja kamu semangat nyebrang. Ternyata teman-temanmu lagi asik serbu mobil pickup itu. Iya Tan, biasanya setiap hari ada aja yang membawa makanan untuk kami. Itulah alasan kenapa kami selalu berada di pinggir jalan. Kami sudah terbiasa Tan mendapat makanan seperti ini. Walah, pantesan aja kamu mondar-mandir di sini. Padahal kan kamu harusnya cari makan mandiri di tengah hutan. Otan tahu teman-teman ini berniat baik membawakan makanan bagi sobat Otan. Tapi
Otan sarankan jangan lagi ya teman. Perbuatan ini tidak untuk ditiru ya teman. Jangan ya dek ya. Biarkan naluri Sobat Otan berburu makanan sendiri di habitatnya. Kalau terus-terusan begini bisa bahaya teman. Sobat Otan bisa bergantung pada teman-teman loh. Otan gak mau Sobat Otan jadi malas mencari makanannya sendiri. Sobat Otan ini terkenal sebagai primata cerdas. Tapi Otan pengen ngetes seberapa pintar mereka. Kak Vena, tolong bantu Otan ya. Oke Tan, Kak Vena udah nyiapin gambar pisang nih. Nah, Kak Vena mau coba tes kepekaan beruk. Apakah ngelihat gambar pisang itu mereka akan terkelabui? Oke, langsung tempel aja Kak. Wah, ini sih kelihatan mirip aslinya. Wah, wah, wah. Ada yang lagi mantau tuh dari atas. Shh, ada yang udah mulai kepo. Mulai ngendus-ngendus gambar pisangnya tuh. Ngasih pisang kok nggak ada aromanya sih, Tan? Ah, aku tahu. Ini pasti bohongan kan, Tan? Aku tidak akan tertipu. Weh. Ternyata kamu terbukti cerdas juga, Sob. Bisa tahu kalau ini bukan pisang asli. Kalau gitu julukanmu nambah, Sob. Jadi si pintar nan usil. Sehat-sehat ya kamu di sini, Sob. Menurut info yang Otan dengar, beruk-beruk di sepanjang jalan menuju IKN ini sudah bermunculan sebelum adanya pembangunan IKN. Beruk hidup dalam kelompok cukup besar. Tapi saat siang hari akan berpencar menjadi kelompok kecil seperti ini. Oh iya teman, ketika ibu kota udah mulai aktif nanti, pasti jalanan akan semakin ramai, bahkan macet. Kira-kira si Beruk masih bisa nggak ya main-main di jalanan ini? Dulu banyak sekali dari lingkungan yang ada di sini itu sudah terlanjur rusak ya. Hutan-hutan alam sudah diubah ke dalam berbagai macam bentuk pemanfaatan. Akibatnya apa dari situ? Ya koridor-koridor satwa itu menjadi terputus. Nah justru dengan kehadiran IKN itu area-area yang terputus tadi itu disambungkan kembali. Yaitu dengan cara untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan yang dilindungi. Nah otomatis karena sudah menjadi kawasan yang dilindungi, maka aktivitas-aktivitas yang sifatnya merusak itu tidak diizinkan lagi. Waduh, Otan gak bisa bayangin kalau tempat tinggal mereka semakin dipersempit. Semoga pembangunan ibu kota Nusantara ini betul-betul sesuai harapan kita semua ya. Termasuk janji untuk melestarikan sahabat-sahabat satwa dan juga hutan Kalimantan. Dengan adanya koridor satwa, semoga semua sobat-sobat Otan bisa tetap lestari ya. Seperti yang sama-sama kita tahu, Tan, bahwa habitat satwa ini semakin lama semakin menyempit. Tapi bagaimana caranya kita tetap menjaga mereka? Karena kita tidak mau menyalahkan satu sama lain, tapi kita ingin mencarikan solusinya. Bagaimana? Karena udah bukan saatnya kita saling tunjuk satu sama lain. Tapi kita harus saling bersatu untuk mencari solusi. Oh iya, ngomong-ngomong soal nuansa merah putih, Otan jadi keinget sama sobat-sobat Otan yang punya warna serupa nih. Nah kan, nuansa merah putih di kolam ini benar-benar kental banget kan? Iya, ikan koi adalah salah satu sobat Otan yang punya warna khas kombinasi merah dan putih teman. Warna sisik mereka yang merah putih begini rupanya menjadikan mereka diidolakan loh. Penggemar koi biasa menyebutnya koi kohaku. Bener-bener cantik kan? Selain
si koi, ada juga nih beberapa jenis burung yang juga punya keunikan warna serupa. Burung red cardinal ini misalnya. Mungkin teman di rumah lebih mengenal dia dengan sebutan angry bird. Ya, si burung ini terkenal pemberani teman, sesuai arti warna merah. Tapi jenis yang satu ini punya bulu dada putih. Cakep! Selain si kardinal, burung ibis ini juga terlahir dengan keunikan warna teman. Ada yang terlahir merah dan ada yang terlahir putih. Kalau mereka berjejer begini, jadi merah putih deh. Nah, satu lagi nih si merah putih yang jarang ditemui. Namanya si katak racun. Sekilas memang dia terlihat indah menawan ya. Tapi warna mencoloknya ini justru pertanda kalau dia berbahaya teman. Ya, dia memiliki kulit yang beracun dan bisa membahayakan nyawa. Ih, sayang. Teman, ada lagi nih sobat otan yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembentukan ibu kota negara baru. Dia adalah sang maskot dari kota Balikpapan. Siapa lagi kalau bukan beruang madu. Sobat otan ini mendapat perhatian prioritas karena saat ini statusnya sudah terancam punah. Lagi-lagi ini akibat dari perburuan liar dan habitatnya yang rusak. Nah, kali ini Otan mau ajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu tempat konservasi si beruang madu. Nah, itu dia yang Otan tunggu-tunggu. Halo Otan, akhirnya kamu berkunjung juga nih ke rumahku. Iya Sob, Otan izin spill aktivitas keseharianmu ya. Boleh banget kok. Oh ya Tan, tapi sebelumnya aku mau cerita. Aku sangat sedih karena habitatku di hutan hujan tropis sudah mulai rusak akibat ulah manusia. Banyak teman-temanku di luaran sana yang saat ini terancam tidak bisa mendapatkan makanan. Dengan kondisi seperti ini tentu akan membahayakan keberlangsungan hidup teman-temanku di hutan. Apalagi tingkat reproduksiku terbilang rendah. Dalam satu periode kehamilan, sang betina hanya akan melahirkan satu bayi. Ditambah dengan maraknya perburuan liar untuk menjadikanku sebagai peliharaan. Tapi saat ini kamu bisa bernafas lega Sob, karena ada tempat konservasi yang masih memperhatikan keberlangsungan hidup kalian. Oh ya teman, mereka-mereka ini rata-rata adalah korban dari perburuan atau pemeliharaan ilegal. Padahal kan jelas-jelas sobat otan ini adalah satwa yang dilindungi. Jadi jangan coba-coba memelihara mereka ya, karena akan ada hukumannya. Wah, lonceng udah berbunyi tuh. Itu tandanya beruang-beruang ini harus masuk sekolah. Bercanda, Deng. Otan bisa aja deh. Lonceng itu adalah tanda bahwa kami harus masuk kandang dulu sebelum paman memberi kita makan. Oh iya, pemberian makan sobat otan ini cukup unik teman. Paman dengan sengaja menebar buah di mana-mana, bahkan sampai mengoleskan selai buah atau madu di batang pohon. Secara nggak langsung, ini akan melatih insting sobat otan ini untuk mencari makan. Selain itu dan yang terpenting, supaya sobat otan nggak mager. Insting sobat otan ini memang luar biasa teman. Mereka mengandalkan indera penciumannya untuk mendapatkan makanan. Oh iya, kalian tahu nggak? Kalau penciuman sobat otan ini 700 kali lebih peka daripada penciuman manusia. Jadi kalau cuma cari makan begini aja sih gampil.
Saat mencari makanan, kita juga bisa lihat bukti bahwa beruang madu itu sangat soliter. Dalam berburu makanan, mereka lebih nyaman ketika sendirian. Lihat aja tuh, ada yang lagi asik jalan sendirian sambil mencari buah potong yang sudah disebar. Selain buah, yang ini juga menjadi makanan favoritku, Tan. Eits, aku bukan makan batang pohon ya, tapi aku sedang menikmati madu dan selai yang dioles oleh paman di batang ini. Aku memiliki lidah yang panjang, Tan, sekitar 20 hingga 25 cm. Di alam aku menggunakan lidah panjang ini untuk mengekstrasi madu dari sarang lebah. Nah, karena itulah aku dijuluki sebagai beruang madu, Tan. Selain rasanya yang enak, aku juga sangat suka madu karena mengandung banyak vitamin yang aku butuhkan. Makanya momen ini gak akan aku biarkan begitu saja, Tan. Wah, aku sangat suka sekali kelapa, Tan. Tenang, Tan, aku bisa membukanya sendiri kok. Nih, lihat ya. Walau aku termasuk jenis beruang terkecil, tapi jangan remehkan kekuatanku, Tan. Gigitanku sangat kuat, ditambah aku memiliki taring yang sangat tajam, sehingga bisa merobek kulit kelapa dengan mudah. Aktivitas beruang madu bisa dibilang mirip seperti manusia. Yap, sobat Totan ini bangun di pagi hari dan tidur saat malam hari. Tapi setelah cari makan di siang hari dan sudah kenyang, mereka akan... Otan gak bakal ganggu kamu tidur deh. Tempat favorit sobat Totan ini untuk beristirahat adalah di tempat yang tinggi, seperti di pohon. Di tempat inilah mereka merasa aman, teman. Biasanya mereka akan meluangkan waktu tidur siang selama 1-2 jam. Nyenyak sekali sih kamu, Sob. Otan penasaran, izin ngintip mimpimu ya. Ya ampun, walau lagi tidur tapi tetap aja ya mimpinya makan. Tenang, Sob, Otan akan wujudin mimpi kamu deh. Tapi bangun dulu dong. Sobat Otan dipilih sebagai maskot Balikpapan tahun 2001 dan diresmikan pada 2004. Ia dijadikan sebagai maskot karena ada tujuannya, teman, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Balikpapan untuk mendukung pelestarian beruang madu dan habitatnya. Bicara soal sobat Totan di Pulau Borneo, bukan hanya sobat darat saja, teman. Tapi ada juga sobat air Otan. Yuk kita sambangi mereka. Kali ini Otan berada di daerah Sungai Mahakam, teman. Sobat Otan yang satu ini sangat spesial. Sampai-sampai jadi maskot Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda. Mari kita sambut dengan meriah si lumba-lumba air tawar atau si pesut Mahakam. Halo Tan dan teman-teman, kamilah lumba-lumba asli dari Indonesia. Kami hanya bisa ditemukan di daerah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kami berbeda dengan pesut yang berada di habitat pesisir perairan dangkal. Manusia menyebut kami pesut karena suara lubang napas kami saat muncul ke permukaan yang berbunyi begitu loh, Tan. Oh iya teman, sama seperti lumba-lumba yang muncul di jam tertentu. Pesut di Sungai Pela ini juga punya waktu khusus muncul ke permukaan. Ya kan, Sob? Iya, betul loh, Tan. Kami sering berenang hilir mudik di pagi atau sore hari. Arah kami berenang tergantung keberadaan makanan di sungai. Biasanya ketika berenang mencari makan, kami akan sering muncul ke permukaan. Wah, Tan, ini sempat muncul ya pesutnya nih, ada sekitar 3 ekor tadi. Satu yang besar itu namanya Fiona dan 2 lagi yang kecil ya Mas ya? Oh, nah jadi Tan, aturan dari monitoring pesut ini kita nggak boleh terlalu dekat ya Mas ya? Jadi harus berjarak seperti ini.
Iya, betul sekali. Jadi jika manusia mau melihat kami, tolong jangan terlalu dekat dan jangan memotong jalur kami berenang. Nah kan, manusia membuat kita kaget karena tiba-tiba ada benda besar dekat kami. Iya sob, Otan ngerti kok. Polusi suara dari kapal bisa mengganggu sonar kalian kan? Nah, ini termasuk salah satu ancaman pesut. Suara-suara kapal bisa mengusir pesut dari lintasan hariannya. Tenang sob, Kak Vena dan teman-teman akan memantau kalian dari jauh kok. Teman, kelangsungan hidup Sobat Otan ini selain dijaga masyarakat setempat, juga dibantu Yayasan Rasi yang selalu bergerak untuk meneliti keberadaan si pesut. Kalau ada laporan kasus kematian pesut, mereka langsung bertindak mengevakuasi. Kebanyakan kasus, pesut ditemukan mati karena terjerat rengge. Tapi, Otan doakan yang terbaik. Semoga semakin banyak yang menjaga keberadaanmu. Kamu tetap lestari ya, Sob. Sobat-sobat Otan yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia loh. Om Editor, putar videonya. Semangat! Semangat para pejuang! Hati-hati! Ayo serang! Terus berjuang! Terus maju! Jangan patah semangat! Sebentar! Dari tadi mode hitam putih terus, kasih yang berwarna dong Kak Editor. Hati-hati, musuh melakukan perlawanan. Mereka memberikan serangan balik. Ayo berlindung. Komandan, amunisi habis. Siapkan merpati. Oke, situasi sudah aman. Tapi kita harus segera mengirim pesan darurat untuk meminta bantuan dan melaporkan pergerakan musuh. Zaman dulu belum ada alat komunikasi canggih, teman. Jadi, para pejuang mengandalkan merpati pos sebagai alat komunikasi mereka. Mereka menulis surat dan mengirimkan surat tersebut menggunakan merpati pos. Waduh, beda banget sama zaman now. Kirim pesan tinggal ketik-ketik, terus kirim, beres deh. Zaman dulu, merpati pos berperan penting membawa pesan jarak jauh, khususnya untuk keperluan militer. Merpati pos yang digunakan untuk menyampaikan pesan sudah melewati latihan khusus. Selain punya stamina yang tangguh dan kemampuan terbang jarak jauh, merpati ini bisa tepat sasaran sampai di tujuan tanpa tersasar. Jadi mereka mengandalkan medan magnet bumi untuk menentukan tujuan, yaitu lokasi tempat asal mereka. Gampangnya, merpati ini bukan diterbangkan untuk ke alamat sesuai pesanan, tapi mereka diterbangkan untuk pulang kembali ke kandang asalnya. Nah, nanti penerima pesan tinggal menunggu deh si surat datang bersama sang merpati. Sejak abad 12 atau 13 Masehi, burung merpati pos sudah terlatih mengantarkan pesan. Merpati pos sangat berjasa saat Perang Dunia Kedua, karena bisa melintas tanpa terdeteksi saat melewati area musuh dibanding menggunakan kuda. Ini dia Sobat Otan, merpati pos yang dinobatkan sebagai pahlawan. Merpati ini diawetkan dan dipajang di Museum Brawijaya Malang, Jawa Timur. Burung merpati pos ini pernah digunakan sebagai kurir di daerah Komando Ronggolawe tahun 1946. Merpati ini menyampaikan pesan dari daerah Lamongan dan Surabaya. Berkat jasa merpati pos ini, komunikasi antar pejuang bisa berjalan lancar. Makanya merpati satu ini diberi pangkat letnan. Wah, Otan salut sama kamu, Sob.